Kita bikin olahan singkong lagi. Cara bikinnya tinggal diaduk-aduk aja untuk hasilnya beneran enak dan bikin nagih. Untuk bahan yang digunakan ini ekonomis banget, cara bikinnya juga gampang tanpa oven maupun kukus. Olahan singkong ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan. Nah, kalau kalian punya singkong jangan hanya digoreng ya, kita olah menjadi kue yang seenak ini. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan singkong yang berkualitas bagus ya, atau yang masih baru. Singkongnya sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih, kemudian bisa kita kukus terlebih dahulu. Selain dikukus, boleh juga ya direbus. Setelah beberapa saat, ini singkongnya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Untuk sumbu singkongnya sebaiknya dibuang terlebih dahulu. Ini beratnya sekitar 500 gram setelah dikukus ya. Kalau mau dihaluskan manual, ini selagi masih panas harus segera dihaluskan. Karena saya mau lebih cepat, jadi ini singkongnya akan saya blender bersama dengan santan. Selain di blender, boleh juga dicoper ataupun ditumbuk manual. Ini singkongnya tadi saya blender bersama dengan 500 ml santan. Teksturnya memang tidak terlalu halus ya teman-teman, tapi tidak masalah. Nah, untuk sisa santannya ini kita gunakan untuk melarutkan gula merah. Siapkan 200 gram gula merah, gunakan gula merah yang warnanya hitam pekat seperti ini ya, supaya nanti hasil kuenya cantik. Gula merahnya kita sisir terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam pan. Bisa kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Lalu bisa kita masukkan secukupnya vanila. Untuk penggunaan vanila bisa di skip ya teman-teman kalau kalian sudah menggunakan pandan. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tuang sisa santan yang 250 ml tadi. Ini bisa kita cairkan gulanya sampai benar-benar mencair ya. Kita larutkan gula merahnya sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau gula merahnya sudah larut, kemudian bisa kita matikan apinya. Larutan gulanya bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan ditunggu sampai hangat. Siapkan pan, kemudian masukkan singkong yang sebelumnya sudah di blender tadi. Lalu bisa kita masukkan 75 gram tepung beras. Masukkan juga 75 gram tepung ketan. Semua bahan ini bisa kita aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah. Ini sudah tercampur merata, selanjutnya gula merahnya bisa kita tuang ya. Larutan gula merahnya bisa kita tuang saat sudah hangat atau dingin, jangan lupa disaring terlebih dahulu. Jadi gula merah ini memang harus disaring supaya kotorannya ini tidak ikut tercampur ya, atau ampasnya. Lanjut bisa kita aduk-aduk kembali semua bahan sampai tercampur merata terlebih dahulu. Setelah adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita masak. Ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman, kita masak kurang lebih selama 45 menitan atau sampai 1 jam. Kita masak menggunakan api kecil saja dan harus terus diaduk ya teman-teman. Kalau misalkan capek saat mengaduknya, bisa dikecilkan apinya dan bisa istirahat sebentar. Kita masak sampai menggumpal kalis dan juga sampai tanak ya, atau sampai adonannya ini berubah menjadi licin dan mengkilat. Ini sudah sekitar 30 menitan diaduk, ini hasilnya juga sudah mulai kelihatan matang. Selanjutnya supaya hasilnya lebih mengkilap dan lebih wangi, kita tambahkan 1 sendok makan munjung margarin, boleh juga pakai butter. Selanjutnya ini bisa kita masak kembali sampai margarinnya benar-benar mencair dan sampai tercampur merata. Ini sudah sekitar 45 menitan diaduk ya teman-teman, dan ini benar-benar sudah matang dan tanak. Selanjutnya ini langsung bisa kita matikan api kompornya dan bisa kita cetak. Cetakannya saya pakai loyang ukuran 18 cm, ini saya alasi menggunakan plastik. Selanjutnya dodolnya langsung bisa kita cetak ya teman-teman. Kalau mau alasnya menggunakan daun pisang juga boleh ya. Selagi masih panas, dodolnya ini harus segera kita rata-ratakan supaya permukaannya mulus.
Supaya hasil kuenya menarik, pastikan permukaannya benar-benar halus seperti ini dan juga padat ya, supaya kuenya tidak berongga. Kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu ya. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkan dari loyangnya tinggal kita balik saja seperti ini, jadi sangat gampang. Alasnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu seperti ini. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon, kemudian kita masukkan secukupnya wijen putih. Selanjutnya wijennya kita sangrai sampai warnanya berubah kecoklatan, ini menggunakan api kecil saja ya. Untuk menyangrai wijen ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kalau wijennya sudah kecoklatan seperti ini, segera matikan apinya supaya tidak gosong. Dodolnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Jadi ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Kemudian bisa kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dilihat dodol singkong ini hasilnya sangat lentur, lembut, dan juga pastinya enak banget. Yang sebagian akan saya balurkan di wijen ya, supaya lebih menarik dan lebih enak. Untuk yang dibaluri wijen hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi bebas boleh dibaluri wijen ataupun tidak. Satu resep ini menghasilkan 30 potong. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, manisnya pas, legit, lentur, pokoknya bikin nagih ya. Kalau cara memasaknya benar dan kuenya benar-benar tanak, ini bisa awet sampai beberapa hari meskipun tidak di kulkas. Bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya, jadi cantik banget. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Kalau mau hasilnya lebih banyak, untuk potongannya bisa diperkecil ya teman-teman. Untuk meningkatkan harga jualnya bisa diberi stiker thank you seperti ini. Untuk yang tidak menggunakan wijen hasilnya juga cantik ya teman-teman, jadi bisa dijual tanpa wijen ataupun menggunakan wijen. Harga jualnya untuk yang menggunakan wijen bisa dijual 2.500 sampai 3.000-an. Kalau untuk yang tanpa wijen bisa dijual kisaran 2.000-an ya. Jadi harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan yang kita pakai. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.